Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal pada tes akhir modul, yaitu pada modul evaluasi pembelajaran bagi para peserta PPG. Baik, kita mulai pertanyaan nomor 1. Measurement, assessment, dan evaluation adalah tiga istilah yang sering muncul ketika membahas tentang evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Tetapi ketiganya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan tentang ketiga istilah tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 1. Evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. 2. Penilaian adalah kegiatan yang lebih komprehensif dari pengukuran dan evaluasi. 3. Penilaian merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan pengukuran. 4. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan hanya berdasarkan kepada hasil pengukuran kognitif. 5. Pengukuran adalah kegiatan awal dalam proses evaluasi pendidikan. Pernyataan yang benar dari kesimpulan di atas adalah 1. A. 1, 3, dan 5 benar. B. 2, 4, dan 5 benar. C. 1, 2, dan 3 benar. D. 1, 3, dan 5 benar. Jawaban yang benar adalah A. 1, 3, dan 5. Selanjutnya, nomor 2. Esai dan multiple choice adalah dua bentuk soal yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari esai menjadi kekurangan dari multiple choice. Sebaliknya, kelebihan dari multiple choice menjadi kelemahan dari esai. Berikut ini adalah salah satu kelemahan paling utama dari esai yang juga menjadi kelebihan paling utama dari multiple choice, yaitu A. Penilaiannya subjektif karena sangat tergantung pada siapa yang menilai. B. Dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara mendalam. C. Tingkat keterwakilan materi rendah. D. Penilaiannya sulit dan cenderung lama. E. Jarang digunakan untuk ujian yang skalanya nasional. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Ada dua standar penilaian yang dapat digunakan, yaitu standar absolut dengan standar relatif. Standar absolut adalah standar penilaian yang mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh guru, sedangkan standar relatif didasarkan pada nilai rata-rata dalam kelompoknya. Berikut ini adalah implikasi yang akan muncul dengan menggunakan standar absolut, kecuali A. Kurva nilai akan menunjukkan kurva normal atau nilai siswa tersebar antara rendah, sedang, dan tinggi. B. Kurva nilai akan menunjukkan juling ke kanan jika nilai siswa lebih banyak yang tinggi. C. Kurva nilai akan menunjukkan juling ke kiri jika nilai siswa lebih banyak yang rendah. D. Kurva nilai akan menunjukkan kurva datar jika nilai siswa seimbang antara yang rendah, sedang, dan tinggi. E. Kurva nilai hanya akan menunjukkan kurva normal saja. Jawabannya adalah E. Nomor 4. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai sesuai dengan KI dan KD-nya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan penilaian autentik, baik yang bersifat tes maupun non-tes.
Untuk mengukur kompetensi, keterampilan, teknik yang dapat digunakan adalah A. Observasi, praktek, dan tes esai. B. Penilaian diri, observasi, dan jurnal. C. Praktek penilaian antara peserta didik dan tes tertulis. D. Observasi, portofolio, dan proyek. E. Proyek, produk, dan portofolio. Jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan autentik yang sedikit berbeda dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya. Ada beberapa karakteristik penilaian pembelajaran yang menggunakan pendekatan autentik sebagaimana berikut, kecuali A. Penilaian terhadap kurikulum berpikir siswa lebih diutamakan dibandingkan dengan penilaian pada aspek lainnya. B. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. C. Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik. D. Penilaian dilakukan terhadap seluruh aspek peserta didik, terutama kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di sekitarnya. E. Penilaian dilakukan dengan menggunakan banyak teknik yang mampu menunjukkan hasil belajar siswa. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Sesuai dengan tuntutan abad 21, proses pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Perubahan tuntutan kompetensi tersebut berimplikasi terhadap perubahan alat evaluasi atau bentuk soalnya, di mana penilaian kompetensi berpikir sekarang juga harus berorientasi pada kemampuan Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Ada beberapa karakteristik soal HOTS sebagaimana berikut, kecuali A. Pertanyaan berbasis masalah kontekstual. B. Pertanyaan mendorong siswa untuk mengingat dan menghafal. C. Pertanyaan mengukur kemampuan tingkat analisis dan evaluasi. D. Pertanyaan mendorong siswa untuk memecahkan masalah. E. Pertanyaan mendorong siswa untuk mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Jawabannya adalah B. Nomor 7. Dalam mengembangkan alat evaluasi tes maupun non-tes, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengembangkan tes hasil pembelajaran. 1. Membuat tabel spesifikasi soal. 2. Merumuskan indikator penilaian. 3. Melakukan uji coba soal. 4. Merumuskan soal. 5. Melakukan analisis butir soal. 6. Memperbaiki soal. 7. Melaksanakan tes. 8. Menafsirkan hasil tes. Dari langkah-langkah di atas, langkah yang benar menurut urutannya adalah 1 atau A 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, dan 8. B 2, 1, 4, 3, 5, 6, 7, dan 8. C 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. D 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. E 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, dan 8. Jawabannya adalah E. 8. Setelah melakukan tes hasil belajar, ada beberapa analisis soal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan soal yang baik, yaitu analisis tingkat kesukaran, daya pembeda soal, pola jawaban soal, validitas item soal, dan reliabilitas tes. Analisis tes hasil belajar yang menunjukkan bahwa soal itu baik karena dijawab benar oleh siswa minimal 30% dan maksimal 70% adalah A. Analisis validitas item tes. B. Analisis tingkat kesukaran. C. Analisis daya beda soal. D. Analisis pola jawaban soal. E. Analisis reliabilitas tes. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Hasil tes sikap spiritualitas siswa menunjukkan data sebagai berikut. Tabel
Jika kriteria selalu 4, sering 3, jarang 2, dan tidak pernah 1, maka nilai sikap spiritualitas siswa tersebut adalah A. 75, B. 84, C. 81, D. 80, E. 78. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Menyusul kebijakan Kemdikbud tentang kurikulum Merdeka Belajar, salah satu implikasinya adalah dihilangkannya ujian nasional atau UN dan diganti dengan asesmen nasional atau AN. Berikut ini adalah perbedaan di antara kedua sistem penilaian tersebut, kecuali A. UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa, sedangkan AN tidak menjadi dasar kelulusan seorang siswa. B. UN dilakukan terhadap seluruh siswa, sedangkan AN dilakukan secara sampel dan random. C. UN menghasilkan informasi tentang kemampuan hasil belajar masing-masing siswa, sedangkan AN menghasilkan informasi tentang kualitas pembelajaran secara keseluruhan. D. UN sasarannya adalah siswa, sedangkan AN sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. E. UN melakukan penilaian hanya berdasarkan aspek kognitif, sedangkan AN melakukan penilaian terhadap seluruh aspek kompetensi. Jawabannya adalah A. UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa, sedangkan AN tidak menjadi dasar kelulusan seorang siswa. Nomor 11. Salah satu bentuk asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Berikut ini adalah beberapa karakteristik AKM, kecuali A. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. B. Komponen AKM adalah konten, proses kognitif, dan konteks. C. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dan dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4. Mahir. D. AKM mengukur hasil belajar pada aspek kognitif, sosial, dan emosional. E. AKM mengukur 2 kompetensi dasar, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Jawabannya adalah D. Nomor 12. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif, salah satu instrumen yang digunakan adalah asesmen lingkungan sekolah yang menilai tentang A. Kompetensi literasi membaca, B. Karakteristik input dan proses pembelajaran, C. Kompetensi siswa dalam aspek kognitif, D. Kompetensi literasi numerasi, E. Karakteristik siswa dalam aspek sosial emosional. Jawabannya adalah B. Demikian pembahasan soal yang ada pada tes akhir modul evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.